Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi, Adik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadia Yuni Pastika dari Politeknik Insan Wisata Surakarta. Kedatangan saya ke sini yaitu untuk menjelaskan tentang gizi seimbang pada anak, nggih. Apa itu gizi seimbang? Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. Nah, fungsi dari gizi seimbang ini yaitu penghasil energi, pembangun atau pertumbuhan, pengatur, dan pemeliharaan. Setiap orang harus makan makanan dan minum minuman yang mengandung 3 zat gizi utama yang cukup jumlahnya. Apa saja itu kebutuhan gizi bagi anak? Kebutuhan gizi bagi anak yaitu ada karbohidrat, protein, vitamin, lemak, dan mineral. Kita bahas yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat yaitu sebagai sumber energi atau penghasil energi yang berasal dari singkong, ubi, roti, jagung, nasi, kentang, gandum, dan lain-lain. Yang kedua ada protein. Di sini protein sebagai sumber pemelihara, pembangun atau pertumbuhan, pengatur, dan memperbaiki jaringan yang rusak. Sumber dari protein ada 2, yaitu ada protein hewani dan protein nabati. Protein hewani berasal dari susu, ayam, daging, ikan, dan telur. Kemudian protein nabati berasal dari tahu dan tempe. Kemudian vitamin itu sebagai sumber pembangun atau pertumbuhan, pengatur, dan pemelihara. Vitamin itu ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Selanjutnya, lemak. Lemak itu sebagai penghasil energi, pembangun atau pertumbuhan, dan pemeliharaan yang berasal dari telur, kelapa, daging, alpukat, susu. Kemudian mineral. Mineral berfungsi untuk pengatur dan penghasil energi, yang dimana mineral itu harus mengandung zat besi, mengandung kalsium, mengandung yodium, mengandung selium, dan magnesium. Apa saja sih manfaat dari gizi seimbang itu? Nah, manfaat dari gizi seimbang itu ada 5. Yang pertama, supaya pertumbuhan dan perkembangan anak maksimal. Yang kedua, memperbaiki gizi anak. Yang ketiga, menentukan perkembangan anak untuk usia selanjutnya. Yang keempat, menjaga kondisi tubuh untuk tetap sehat dan dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kelima, dapat meningkatkan konsentrasi serta kinerja otak anak. Maka dari itu, pola makan yang kurang sehat akan menimbulkan dampak negatif bagi tubuh. Salah satunya dapat menyebabkan ketidakmaksimalan kinerja tubuh dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Kemudian kita akan membahas faktor apa saja yang mempengaruhi gizi pada anak. Yang pertama, usia sekolah adalah usia puncak pertumbuhan, di mana anak usia sekolah seperti adik ini 6 tahun TK ya? Iya ya, TK. Anak usia TK atau anak usia sekolah merupakan masa-masa pertumbuhan yang paling pesat. Kedua, di mana setelah masa balita. Jadi masa pertumbuhan yang paling pesat itu yang pertama ada masa balita, yang kedua ada masa usia anak sekolah, di mana kesehatan yang optimal akan menghasilkan pertumbuhan yang optimal juga. Perhatian terhadap kesehatan sangat diperlukan. Pendidikan juga digalakkan untuk perkembangan mental yang mengacu pada skill anak. Faktor yang kedua yaitu
Anak selalu aktif. Anak selalu aktif. Semakin tinggi tingkat aktivitas tubuh, maka nutrisi dan energi juga akan semakin banyak diperlukan. Anak usia sekolah merupakan usia yang senang bermain. Senang bermain nggak, Dek? Senang main apa? Main apa? Mobil-mobilan. Nah, senang menghabiskan waktunya untuk bermain dan untuk belajar mengetahui lingkungan sekitar. Untuk itu, perlunya nutrisi dan asupan energi yang banyak untuk menunjang aktivitas fisiknya, seperti bermain dan belajar untuk mengetahui lingkungan sekitar tersebut. Untuk itu, pengetahuan mengenai gizi anak sangat disarankan untuk ibu agar ibu bisa memenuhi kebutuhan gizi pada anaknya. Yang ketiga, perubahan sikap terhadap makanan. Perubahan sikap terhadap makanan itu misalnya anak itu suka memilih-milih makanan. Terus anak usia sekolah seperti adik ini itu tidak dapat ditebak apa selera makan yang saat ini ia senangi. Terus pada masa-masa inilah perhatian ibu terhadap pengaruh pola konsumsi makanan sepertinya harus digalakkan untuk memenuhi kebutuhan gizi pada anak. Yang keempat, tidak suka makan makanan yang bergizi. Karena anak-anak pada umur segini biasanya suka makanan yang tidak sehat. Apa ada jajanan lewat pasti beli ya? Beli nggak? Kalau ada jajanan lewat, beli ya? Itu nggak boleh ya, nggak sehat ya. Kemudian kita di sini akan membahas pola makan gizi seimbang. Pola makan gizi seimbang atau makanan yang harus kita makan setiap hari. Dulu kita mengenal konsep 4 sehat 5 sempurna. Namun saat ini diganti dengan pedoman gizi seimbang. Di mana pedoman gizi seimbang ini menekankan pada 4 prinsip. Makan makanan yang beraneka ragam dan seimbang, pola hidup bersih dan sehat, aktivitas, dan memantau berat badan. Kemudian, susu dimasukkan sebagai lauk pauk, bukan sebagai penyempurna, dan dapat digantikan dengan jenis makanan lainnya yang sama nilai gizinya. Kemudian yang ketiga, menyertakan kuantitas atau jumlah atau porsi yang harus dimakan setiap hari untuk setiap jenis kelompok makanannya. Yang keempat, menjelaskan pentingnya mencukupi kebutuhan minum air mineral 2 liter atau 8 gelas per hari. Kemudian, porsi makan yang dikonsumsi dalam 1 piring. Jadi 1 piring itu dibagi menjadi 4 bagian. 1/6 bagian. Misal gini ya, ini lingkaran, ini piring. Lah, yang di sini 1/6 bagian itu untuk lauk pauk. Kemudian yang bagian agak besar ini untuk makanan pokok, misalnya nasi. Kemudian yang sebelah sini yang sama besarnya dengan ini 1/3 bagian untuk sayuran, dan yang ini bagian 1/6 ini untuk buah-buahan. Jadi lauk pauk itu sama 1/6 bagian. Lauk pauk dengan buah-buahan itu sama 1/6 bagian. Kemudian makanan pokok dan sayuran itu 1/3 bagian. Dan jangan lupa lakukan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Adik kalau mau makan cuci tangan dulu nggak? Cuci tangan ya? Pakai sabun nggak? Bagus. Kemudian jangan lupa melakukan aktivitas fisik dan minum air putih minimal 6 gelas per hari. Kemudian dampak dari kekurangan dan kelebihan gizi pada anak. Jika anak mengalami kekurangan gizi, yaitu akan menyebabkan malnutrisi, pertumbuhan anak terganggu atau terhambat, daya tahan tubuh rendah, dan kurangnya tingkat intelijensia. Kemudian jika anak
kelebihan gizi itu juga tidak baik yang akan menyebabkan kelebihan berat badan, memperbesar resiko munculnya penyakit kronis seperti kencing manis, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya menutupnya, apakah ada yang ditanyakan, Bu? Oh iya Mbak, saya mau nanya nih, yang pembagian porsi makan dalam satu piring itu gimana? Oh ya, misalnya ini kan piring ya Bu, ini Ya. piring dibagi menjadi 4 bagian. 1/6 bagian untuk lauk pauk, kemudian 1/6 bagian lagi untuk buah-buahan, yang ini 1/3 bagian untuk makanan pokok, dan yang ini 1/3 bagian untuk sayuran. Apakah sudah jelas? Oh ya, terima kasih. Mungkin begitu saja. Apabila ada kesalahan saya minta maaf ya Bu. Iya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.